Perkenalkan, nama saya Vigo Tanata Sultan dari kelas 10 IPS 1 nomor urut 30. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul aspek keuangan. Aspek keuangan dikenal dengan memiliki pengertian yang mencakup gambaran mengenai keuntungan suatu perusahaan. Maka dari itu, aspek ini sangat penting dan butuh ketelitian dalam menguji kelayakan dalam bisnis. Aspek keuangan adalah aspek yang difungsikan dalam penilaian keuangan yang ada pada perusahaan secara menyeluruh. Tujuan dari aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi pertama, perolehan sumber dana, yang kedua, estimasi pendapatan, yang ketiga, jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta yang keempat, proyeksi laporan keuangan atau laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dari aspek keuangan dapat diberikan penilaian apakah sebuah usaha dapat dinyatakan layak atau tidak untuk menjalankan dengan beberapa alat analisis. Ada juga beberapa alat analisis di aspek keuangan. Yang pertama yaitu investasi, yang kedua ya biaya modal, yang ketiga pendapatan, yang keempat aliran, kas, yang terakhir biaya. Investasi. Slide berikutnya adalah investasi. Investasi adalah penanaman modal atau disebut investasi, didefinisikan sebagai pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi dibagi menjadi 4 golongan, yaitu investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Baru yang B, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Yang C, investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Yang terakhir, investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Slide berikutnya adalah investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Timbul karena adanya peraturan pemerintah syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanpa pertimbangan laba atau rugi. Yang B, investasi yang tidak dapat diukur labanya. Dimaksud untuk menaikkan laba, namun laba yang diperoleh perusahaan dengan adanya investasi sulit untuk dihitung secara teliti. Yang C, investasi dalam pergantian equipment, meliputi pengeluaran pergantian mesin dan peralatan yang ada. Yang terakhir adalah investasi dalam perluasan usaha, yang merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Slide berikutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasil jasa, pendapatan, timbul, dan transaksi kejadian sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan barang, yang kedua penjualan jasa, dan yang ketiga penggunaan entitas oleh pihak lain yang menimbulkan pendapatan dalam bentuk A, bunga, yang B, royalti, yang ketiga adalah dividen. Slide berikutnya adalah biaya. Biaya yang didefinisikan sebagai alat tukar
pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Berikut adalah klarifikasi aktivitas yang dipengaruhi keluaran. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, yang ketiga, biaya campuran atau semi variabel. Dan yang slide terakhir adalah aliran kas. Laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama periode tertentu serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menurunkan dari mana sumber kas dan penggunaannya. Penerimaan dari pengeluaran kas yang ada yang bersifat rutin dan juga ada yang pula bersifat insidental. Aliran kas ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu aliran kas permulaan atau initial cash flow, dan yang kedua lah aliran kas operasional atau operational cash flow,